Pak Tatang di mana? Halo, halo. Halo Denny. Sorry lagi di jalan. Halo. Halo Shalom. Halo. Halo. Malam semuanya. Wah nggak sebelumnya nggak pasangan nih. Mana nih pasangannya? Pak Tatang di mana? Gelap-gelapan. Lagi di jalan, sorry. Oke. Kita mulai ya? Kita mulai yuk. Selamat malam Bapak Ibu. Kita sudah waktunya ya 7.30, jadi kita mulai aja. Hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama bersekutu, belajar, sharing, dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai persekutuan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Minta Bu Laura ya pimpin dalam doa. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk malam ini. Sekali lagi kami boleh dikumpulkan bersama-sama melalui webinar ini. Kami menyiapkan hati kami, salah pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Jonathan sungguh dapat meneguhkan dan memberkati kami, sehingga di dalam kehidupan keluarga kami, relasi suami dan istri, kami boleh semakin dibangun, didasari oleh kasih Kristus. Kami sungguh menyerahkan waktu ini Tuhan, dan semua pasangan yang mengikuti pada malam hari ini, kami semua boleh diberkati. Baik yang mengikuti di rumah masing-masing, atau mungkin ada yang masih di perjalanan, pekerjaan, dimanapun, biarlah Tuhan tetap menjamah dan Tuhan tetap bekerja dimanapun kami berada. Sekali lagi kami juga menyerahkan untuk hamba-Mu, biarlah Engkau urapi dia, pakai dia menjadi alat di tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, saya mau tahu dulu ya. Ikan jadi Pak Jonathan. Selamat malam semuanya. Belum. Oh, host. Gimana tuh? Oke, udah. Ya. Oke, maaf yang lain saya mute dulu ya. Kita sebelum mulai kita nyanyi dulu ya, kita satu lagu. Memuji Tuhan dulu. Sebentar saya siapkan pujiannya. Nanti kita saya share screen meskipun dulu. nggak kedengeran, tapi kita tepuk tangan juga nggak apa-apa. Kita nyanyi lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Bentar, optimize video clip share sound. Boleh tepuk tangan, Bapak Ibu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yuk kita lihat-lihat pasangan kita ya. Kita ulangi sekali lagi lagu ini. Yang ada pasangannya kita pandangin pasangan kita. Kalau nggak ada fotonya aja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan
Oke. Malam ini persekutuan doa kita mau belajar firman Tuhan Pak tentang Sutri kita persekutuan ini. Pak Sutri. Iya. Ya. Mau belajar tentang apa sih? Topiknya act of service, pelayanan ya ceritanya kita mau belajar. Oh, jadi kita belajar jadi pelayan ya berarti ya? Iya kali ya, gitu ya Pak. Ya kita lihat video satu ini. Mungkin udah pada lihat kan? Kita lihat lagi keluarga lihat Doraemon. Satu video dulu ya keluarga Doraemon ya. Biar ada gambaran. Tentang pelayanan tuh apa sih? Sebentar. Share lagi. Sudah kelihatan ya, Bapak Ibu? Mungkin. Kebetulan bintang filmnya kita berdua juga. Akhirnya. Bantuin. Kenapa sih nggak bantuin? Malah nonton TV, cuci piring bantuin. Oh, jadi mesti bantuin kan ada pembantu. Iya, tapi ya nggak gitu juga sih. Tapi pelayanan apa ya? Ya udah ya kita dengerin Pak Jonathan ya. Oke deh. Mungkin habis ini kita bisa lebih mengenal satu sama lain, jadi nggak salah paham terus. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami serahkan ke Pendeta Jonathan. Nanti di akhir firman Tuhan kita ada sesi tanya jawab. Silakan Pendeta Jonathan. Ya, kita doa dulu ya, sama-sama kita memohon Tuhan setiap kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama, untuk kami boleh mengenal pasangan kami, keluarga yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk pasangan kami ya Tuhan, Tuhan yang memberikan bagi setiap kami, dan kami boleh diberkati melalui relasi kami, biar kami semakin bertumbuh dalam pengenalan kami, dan kami juga boleh, keluarga kami diperkuat, relasi kami dengan pasangan dan juga dengan anak-anak kami, sehingga kami percaya keluarga kami boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Malam Bapak Ibu. Shalom semua. Malam Pak Tatang, Bu Laura. Malam. Senang bisa ketemu Pak Dedi, Ibu. Pak David ya, sama Ibu. Halo Pak. Sehat-sehat. Pak Alim, Ibu. Pak Deni sama Ibu. Iya, halo Pak. Malam, Pak. Malam. Sehat, Pak. Sehat-sehat. Bu Natalia, gimana kokonghonya? Lancar? Tuhan, baik Pak. Iya. Pak Rofi ya, Pak Arthur. Pak Rofi. Pak Hari, Bu Jenny. Ya. Nah, gitu. Enak kalau ngelihat wajah ya. Ya, Bapak Ibu, kita bukan rapat pos malam hari ini. Saya hampir salah ngeluarin file PKA Cibubur atau file seminar. Ya, jadi kita akan membahas berkenaan dengan acts of service. Ya, saya bisa share screen? Bisa Pak, sudah Bisa, ya? saya jadikan co-host ya. Oke.
Ya. Kita akan lihat sama-sama dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat 18. Saya akan bacakan buat setiap kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, sekali lagi tema pada malam hari ini berkaitan dengan acts of service, tindakan pelayanan. Ya, kita tahu bahwa cinta itu adalah sebuah kata kerja. Ini kalimat yang sangat familiar dari Gary Chapman juga, bahwa cinta itu adalah sebuah usaha atau sebuah kata kerja, begitu ya. Jadi kita tidak bisa hanya berkata saya mengasihi kamu, begitu. Tetapi tidak ada tindakan, tidak ada upaya, tidak ada pelayanan yang kita berikan bagi orang yang kita kasihi tersebut. Ya, jadi kita akan melihat salah satu bahasa kasih yang cukup familiar, yaitu tindakan pelayanan. Nah, saudara-saudara, saya nggak tahu kita punya bahasa kasih seperti apa. Nah, ciri-cirinya, kalau kita punya bahasa kasihnya adalah tindakan pelayanan, ya maka ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Saudara akan senang kalau ada seseorang yang membuatkan makanan khusus, dalam hal ini pasangan kita, ya. Lalu kemudian semua pulang kerja semua sudah bersih, gitu ya, atau setelah makan malam bersih semua, beres begitu ya. Terus kemudian ada yang mencuci dan memvakum, maksudnya ini, memvakum mobil kita begitu. Terus ada kotoran anjing di halaman, terus ada yang membersihkan, ya. Ya kita jijik begitu ya, namun ada orang yang baik begitu lalu membersihkan. Lalu ada seseorang yang merapikan tempat tidur kita. Lalu ada yang membantu kita berkaitan dengan pekerjaan rumah kita. Terus mengganti popok kotor bayi kita, gitu ya. Ya kalau khususnya para mama, para ibu yang anak masih kecil, kalau kita ingat dulu waktu anak masih orok, terus kemudian suami kita mengganti popok yang kotor, memandikan, wah kita senang banget. Lalu kemudian membantu kita membersihkan rumah, membuka pintu buat kita. Kemudian mengambil banyak pekerjaan, ya, dan kita akan senang sekali jikalau pasangan kita ngomong, udah biarin saya aja yang melakukan, gitu. Wah ini sangat terhibur sekali ya, ada pasangan yang seperti ini dan kita langsung happy. Nah itu kita tergolong adalah orang yang punya bahasa kasih, yaitu pelayanan. Bahasa kasih yaitu pelayanan. Ada yang seperti ini, Bapak Ibu? Ada? Ya, saya rasa ada ya. Saya rasa banyak dari antara kita. Jadi bahasa kasih nggak hanya satu, saya pikir. Ya, tapi ada beberapa yang menonjol begitu. Dan salah satunya adalah tindakan pelayanan. Saya punya istri yang sangat bahasa kasihnya adalah pelayanan begitu. Jadi saya bersyukur sekali kalau saya pergi ke luar kota atau ya pelayanan pos begitu ya di luar kota begitu, semua urusan pakaian, urusan laptop semua sudah ada di dalam tas ya. Jadi istri saya yang merapikannya dan perfect ya, perfect. Ya, bahkan kalau saya yang merapikan bisa membuat istri saya deg-degan karena ada 1-2 hal yang ketinggalan pasti.
ya, 1-2 hal yang ketinggalan. Dan sampai sana saya begitu telepon, ini ketinggalan, charger ketinggalan, malah istri saya frustrasi begitu. Ya, jadi setiap kali saya pergi traveling, pelayanan keluar kota, pasti itu istri saya yang merapikan semua peralatan mandi, terus kemudian pakaian, semua dia udah hitung berapa harus ganti baju, dan semua perfect begitu ya. Nah, suatu kali terjadi, saudara ya, suatu kali terjadi bahwa saya pelayanan, kalau nggak salah, itu ke Surabaya, itu udah 2 tahun yang lalu sebelum pandemi. Nah, waktu pelayanan ke Surabaya itu istri saya cukup repot sekali karena baru anak kedua kami lahir, begitu ya. Namun tetap dia pengen melayani ya, namanya istri pengen melayani suami. Jadi ya udahlah gitu ya, saya padahal saya pikirnya udah saya aja nggak apa-apa begitu. Nah, namun nggak apa-apa, ini masih bisa, masih sempat begitu. Ya udah akhirnya udah disiapin, terus ya saya dengan asumsi pasti beres begitu. Nah, kemudian saya berangkat bawa tas itu tanpa cek, tanpa melihat apa yang ada di dalam tas itu. Nah, namun begitu udah sampai di Surabaya, itu hari Sabtu saya ingat. Saya cek begitu ya, saya mau siap-siap untuk besok, itu sudah malam, saudara. Jadi malam-malam itu saya cek, ternyata kagetnya luar biasa bahwa celana kain ya untuk besok khotbah itu nggak dibawa begitu ya, nggak dimasukin. Saya pakainya celana jeans. Waduh, paniknya luar biasa. Terus saya kontak, terus kemudian istri saya juga kaget sekali gitu ya, kaget sekali. Waduh, sorry. Waduh, kok bisa sampai lupa begini. Terus kemudian malam itu saya ingat banget, saya cari temen dulu teman angkatan yang pelayanan di Surabaya, saya keliling. Ada yang celananya kegedean, ada yang celananya kesempitan. Terus kemudian dapat teman lama, dan kemudian saya pinjam dulu malam. Terus saya bisa akhirnya kemudian saya pakai untuk besoknya. Waduh, puji Tuhan banget dapat pinjaman dari teman di seminari, saudara ya. Terus kemudian besok saya khotbah, dan kemudian saya balikin ke teman saya itu. Dan kemudian pulang itu istri saya ngerasa bersalah banget ya. Aduh, sorry, keinget banget begitu ya. Nah, ini ciri-ciri orang yang melayani, dia melayani dengan baik, bahkan perfect. Ya, begitu ada kesalahan sedikit, dia akan teringat begitu ya, akan teringat dan merasa bersalah banget ya. Padahal saya juga nggak menyalahkan, dan ya udahlah begitu ya. Namanya juga lupa gitu. Nah, itu kira-kira ciri-ciri orang yang punya bahasa kasih melayani seperti itu ya. Dia punya kriteria yang perfect, dia juga orang yang detail, memikirkan hal-hal yang kecil begitu ya. Ya, jadi rapi, biasanya terorganisir dengan baik, sistematis. Nah, ini biasanya sesi ribet ya. Sesi ribet ini sangat senang dengan bahasa kasih melayani. Nah, saudara-saudara, di dalam bagian firman Tuhan di 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib. Suaranya nggak kedengeran. Tes. Cek. Masuk kok suaranya. Kedengeran? Pak Dedi bisa tolong di ini. Kedengeran kok suaranya, Bu. Oke. Jadi di dalam 1 Yohanes 3:16 dikatakan demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, ini kita bisa mengambil prinsip seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kasih itu adalah kata kerja atau tindakan nyata ya. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Itu sebuah tindakan Allah, tindakan Kristus. Lalu yang kedua, prinsip yang kedua adalah melayani dengan tindakan nyata itu bukan kewajiban, namun respon kepada Allah. Nah, perhatikan kata jadi. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita. Meskipun ada kata wajib di situ, tetapi jangan
tinggalkan atau abaikan kata jadi. Nah, jadi di sini adalah sebab akibat. Karena Kristus sudah menyerahkan nyawa untuk kita, jadi kita menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dan kemudian prinsip yang ketiga, yaitu kata saudara-saudara kita, yang saya garis bawahi, yaitu saudara-saudara kita ini bukan saudara-saudara seiman, saudara-saudara yang jauh di sana, tetapi orang terdekat. Nah, penting sekali kita melayani orang terdekat, dalam tanda kutip adalah pasangan kita, karena di situ kita sedang diuji dan terbukti bahwa kita benar-benar melayani. Begitu. Jadi, saudara-saudara kita itu benar melihat apakah kita sungguh-sungguh melayani atau tidak. Jadi, bukan saudara yang jauh, tetapi saudara yang ada di dalam satu rumah. Termasuk juga dalam hal ini adalah pasangan kita, anggota keluarga. Ya, apakah kita sungguh-sungguh melayani dengan baik begitu ya, sehingga mereka bisa menilai bahwa kita sedang melayani mereka. Jangan-jangan kita melayani di gereja, kita melayaninya di kantor, ya jelas aja begitu ya, di sana dapat penghargaan, ada jabatan, ada naik gaji dan sebagainya. Tetapi di keluarga kita ya tidak ada orang yang ngelihat, ya cuma yang ngelihat itu aja pasangan kita dan anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, masalahnya di sini kita tentu adalah orang yang saling melayani, kita belajar untuk saling bisa melengkapi satu dengan yang lain. Namun masalahnya bukan pasangan kita tidak melayani dengan tindakan nyata, tetapi mungkin kita yang tidak menyadarinya. Ya, atau sebaliknya. Ya, mungkin kita juga bukan berarti kita tidak melayani gitu ya dengan tindakan nyata, tetapi mungkin pasangan kita itu tidak menyadari. Nah, ini yang kita akan pelajari bersama-sama, Bapak Ibu. Jadi masalahnya itu pasangan kita itu nggak sadar gitu ya. Nah, kita sudah berjuang, kita sudah melayani sebaik mungkin, kita sudah berusaha, kita sudah ngerti kita harus melayani, tetapi kok ternyata disalahpahami sama pasangan kita. Kita tidak merasa, pasangan kita tidak merasa kita sudah melayani. Ini yang membuat kita mungkin menjadi frustrasi gitu ya. Bahkan mungkin, loh kok saya nggak ngerasa bahwa saya sudah melayani, tetapi pasangan saya belum merasa begitu. Ya, jadi bagaimana kita harus melakukannya? Pepatah yang baik juga berkata begini, action speaks louder than words. Artinya perbuatan itu berkata-kata itu lebih besar begitu ya daripada kata-kata ya, daripada kata-kata atau kalimat-kalimat. Jadi tindakan itu lebih nyata begitu ya ketimbang hanya berbicara. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 17 dikatakan begini, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ya, jadi tahu saudaranya itu atau pasangan kita itu mengalami kekurangan, tetapi kita membiarkannya seperti itu. Nah, dengan kata lain, kita sedang bicara soal ketika kita mengasihi atau melayani, perhatikan kebutuhannya. Bukan kita melayani sesuka kita atau stylenya kita. Tetapi apakah yang kita layani itu? Nah, ini ada teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Ya. Jadi ada kebutuhan yang paling rendah itu kebutuhan fisiologi, ya, kebutuhan fisik. Kebutuhan makanan, minuman, pakaian begitu ya, dan itu akan terus naik ya, kadang-kadang bisa naik turun begitu, tapi nggak tentu gitu ya, selalu naik itu nggak tentu, tetapi pada umumnya adalah naik ketika kebutuhan makanan, pakaian itu sudah dicukupkan, maka akan naik ke kebutuhan keamanan gitu, jadi rasa aman ya, rasa nyaman di situ. Nah, lalu kemudian biasanya seseorang naik lagi ke kebutuhan untuk dimiliki ya, dan kasih sayang
ya. Jadi ada kebutuhan kasih sayang, ada penerimaan, ada pengampunan di sana. Lalu juga ada naik lagi ada kebutuhan akan penghargaan, dihargai, dan kemudian makin dihargai dia akan naik ke aktualisasi diri. Ya, jadi kita nggak tentu ketika kita mengasihi pasangan kita atau orang-orang terdekat kita, kita langsung berasumsi gitu ya, saya melayani pokoknya. Tetapi kita tidak tahu kebutuhannya. Nah ini yang di dalam ayat 17 ini, itu seharusnya tidak boleh terjadi. Karena apa? Karena kita harus tahu kekurangannya apa, kelemahannya di mana, kebutuhannya apa. Sehingga kasih Allah itu bisa tersalurkan yang ada di dalam diri kita. Jadi saya berikan kalimat begini, melayani pasangan itu yang terpenting adalah sesuai kebutuhan pasangan, bukan sekedar keinginan kita atau keinginan pasangan. Ya, jadi kebutuhan pasangan kita itu ada di mana? Kalau dari jangan ya kita kasih terus untuk belanja istri kita itu ya. Padahal kebutuhannya itu aktualisasi bisa menjadi saluran berkat. Ya, tapi kita kasihnya terus pakaian terus tuh yang paling bawah ya. Padahal pakaiannya sudah bertumpukan begitu ya. Nah, sebenarnya dia sedang pengen dihargai begitu. Nah, kita salah gitu. Kita layani dengan cara yang salah dan akibatnya ya mungkin pasangan kita ya say thank you sih, senang gitu. Tetapi itu bukan yang tepat. Itu bukan yang sesuai dengan kebutuhannya, ya. Jadi itu bukan yang kena di sasaran terus kemudian meledak gitu ya. Wah, pas gitu. Ya, pernah nggak ya kita melayani seseorang dan itu tepat sekali sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Seringkali juga bisa sebaliknya, pasangan kita juga waktu melayani kita, ya, padahal kita ada di titik mana kita pengen dikasih rasa sayang, begitu, tapi akhirnya disangka kita pengen aktualisasi diri, ya. Nah, akhirnya menjadi tuntutan, begitu ya, jadi tuntutan dan membuat kita tidak nyaman, gitu. Nah, kita melihat bagaimana Yesus itu bisa melayani dengan kebutuhan yang tepat, begitu ya, sesuai dengan sasarannya. Masih ingat kisah tentang Yesus membasuh kaki para muridnya? Di Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, kita tahu konteksnya pada saat itu adalah murid-murid itu bertengkar, mencari siapa yang terbesar, dan mencari pengakuan satu dengan yang lain. Nah, berarti di sini murid-murid itu sedang ada kebutuhan aktualisasi diri. Jadi mereka murid-muridnya untuk rendah hati, ya, mencari eksistensi tengwah, ya, melayani menjadi hamba. Nah, di situ murid-muridnya, saya percaya ketika Yesus melayani bom yang meledak, nah, murid-muridnya langsung cep, oh, nah terus aja ya, rapi semuanya begitu kan. Nah, tetapi saya percaya ya suasana pada saat itu menjadi seperti surprise, di mana ketika Yesus melayani itu mereka semua pada takjub. Ya, terus kemudian kita melihat di konteks yang lain di dalam pasal yang ke-14 ya.
orang yang mereka Putus-putus ya? Iya. Pak Jonathan Dari putus. sinyalnya Pak Jonathan berarti ya? Iya. Ya putus Pak. ya tes. Oke, udah. Udah bisa lagi ya? Oke. Iya, saya Udah, ulang. Pak. Di dalam Matius 14 ayat yang ke-19 ini menarik sekali, di mana Yesus menggunakan cara 5 roti dan 2 ikan. Bisa saja Yesus melakukan mujizat dengan menjatuhkan roti dari langit seperti di dalam Perjanjian Lama, betul tidak? Ya, lalu orang banyak itu kemudian makan dan kenyang. Tetapi di sini pakai 5 roti dan 2 ikan, lalu mengucapkan berkat, gitu kan? Terus kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Lihat ini prosesnya, saudara-saudara, ya. Sampai kepada orang banyak itu prosesnya berapa banyak? Ya, sebelum kisah ini berarti ada anak kecil yang kemudian anak kecil itu memberikannya kepada Andreas. Kalau kita mau sebelum anak kecil itu mungkin Andreas cari anak kecil itu, cari orang-orang, kemudian anak kecil itu punya 5 roti dan 2 ikan, lalu ngomong kepada Andreas, lalu Andreas ngomong kepada Yesus. Lalu Yesus menyatakan berkat, melakukan mujizat, lalu Yesus membagikan kepada murid-murid, lalu murid-murid membagikan kepada orang banyak. Panjang ya prosesnya. Tapi saya percaya di sini ada maksud begitu. Ketika Yesus melayani dengan cara seperti itu, di mana mungkin pada saat itu murid-murid mulai dipercaya untuk melayani. Jadi ada esteem needs, ada penghargaan di sana. Nah, murid-murid didelegasikan tugasnya, lalu kemudian murid-murid membagi-bagikannya kepada orang banyak, begitu ya. Jadi ada esteem needs. Nah, kalau orang banyak itu jelas kebutuhannya lapar, dia langsung dapat roti dan ikan. Tetapi murid-murid yang baru saja ikut Yesus, lalu kemudian melayani bersama-sama, murid-murid membutuhkan penghargaan, ya, dipercaya oleh Yesus, dan Yesus melakukan itu, memakai murid-murid, ya, mendelegasikan tugas kepada murid-murid supaya murid-murid itu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ya, pasti ada seperti panitia kecil, membagikannya 1 orang dapat berapa, organisasinya bagaimana, pengaturannya seperti apa, lalu kalau orang yang gemuk dapatnya berapa, orang yang kurus dapatnya berapa, anak-anak dapatnya berapa. Nah, ini murid-murid diserahkan ya tugas ini kepada murid-murid. Jadi kita bisa melihat di sini ternyata luar biasa sekali cara Yesus melayani. Dan saya percaya pada saat itu juga terjadi suatu pelayanan yang sangat indah ya, seperti meledak tadi, tepat sasaran semua. Orang lapar dapat makan, orang yang butuh penghargaan dihargai oleh Yesus. Nah, kita bisa memberikan kesimpulan acts of service itu apa? Ya. Jadi acts of service are doing things for other people that they would like you to do. Ya, jadi tindakan pelayanan itu adalah melakukan sesuatu untuk orang lain yang mereka ingin Anda lakukan. Jadi bukan sekedar kita senang melayani gitu ya, kita senang beres-beres begitu, tetapi kita sedang membaca orang, dia senangnya apa, lalu kita lakukan sesuai dengan kebutuhannya. Itu biblical sekali. Di dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, jadi segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, kita pengennya orang itu melakukan apa? Ya perbuatlah demikian kepada mereka. Ya, jadi
di dalam melakukan pelayanan, kita juga bukan sekedar kita melakukannya, tetapi kita harus membaca situasi, bergumul dengan hikmat Tuhan, begitu ya, apakah tepat atau tidak. Nah, ini ada contoh yang sangat familiar sekali, di mana Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengar perkataannya. Maria justru saat itu tidak memberikan pelayanan apa-apa, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan justru menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Ya, malah justru si Marta yang dikritik sama Tuhan Yesus. Padahal kita ngelihat Marta itu rajin sekali. Dia mempersiapkan kopi, teh, roti mungkin buat Tuhan gitu ya. Namanya tamu datang, tamu yang sangat agung, mulia, disambut dengan baik. Tetapi justru Tuhan mengkritik Marta dan memuji Maria. Maria kagak ngapa-ngapain. Maria hanya duduk di kaki Tuhan Yesus, begitu ya, di sekitar kaki Tuhan Yesus. Nah, ini aneh sekali. Jadi Marta waktu melayani tidak tepat sasaran. Maunya Tuhan nggak seperti itu. Tapi Maria justru dia bergumul, begitu ya, untuk melayani yang seperti apa. Itu yang Tuhan mau. Bukan berarti Maria itu tidak melayani. Bapak Ibu, kita tahu kisah Maria ya, waktu memberikan minyak narwastu. Di Yohanes 12 ayat 3 dikatakan Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ya. Jadi malah justru Maria yang dipuji karena apa? Waktu dia melayani Yesus, melayani dengan tepat, ya, dengan sesuai dengan maunya Yesus, mengingat hari penguburannya. Wah, ini luar biasa sekali ya, bisa seperti Maria itu. Wah, ini waktu melayani, waktu dia mikir mau melayani apa, dia pasti merenung dulu. Dia ada duduk di kaki Yesus dulu, begitu ya. Nggak sembarangan bisa melayani. Dan andai kata kita melayani Tuhan melalui pasangan kita, bukan sekedar kita melayani sesuai dengan selera kita, kita berpikir dulu ya maunya Tuhan, mau melayani pasangan kita. Putus-putus lagi ya? Bahwa pelayan itu bukan budak, ya. Pelayan itu bukan budak. Nah, mungkin beberapa dari Anda, terutama mereka yang menikah dengan seseorang dengan bahasa kasih seperti ini, berpikir bagus sekali seperti yang kuharapkan. Ya, aku bisa menjadi budak rumah tangganya atau hebat, ya. Aku akan hanya menjadi kesetnya. Atau kita bisa memperbudak pasangan kita. Ini bukan tentang itu. Bahwa Anda harus menjadi hamba, bukan budak. Nah, bedanya apa? Bedanya hamba itu melayani karena pilihan. Hamba itu melayani karena kepuasan. Sedangkan budak melayani karena ketakutan. Hamba itu melayani karena cinta. Sedangkan budak itu pelayan, beda dengan budak, begitu ya. Pelayan beda dengan budak. Nah, kita adalah pelayan yang melayani pasangan kita, dan juga pelayan kita juga adalah pelayan. Pasangan kita adalah pelayan yang bukan budak kita. Jadi kita bukan memperbudak pasangan kita.
Ya, jadi perlu kita garis bawahi di sini bahwa kita harus saling melayani, dan suami, layanilah istrimu dengan baik, begitu ya, dan istri juga layanilah suamimu dengan baik, begitu. Dan saya tahu ini nggak gampang, Bapak Ibu. Jadi perlu dua-dua sama-sama belajar, ya. Banyak para suami yang bergumul begitu ya. Saya sudah berusaha keras melayani istri saya, tetapi kok dia nggak ngerti. Bahkan istrinya tuh galaknya luar biasa, begitu ya. Jadi sekarang ini zaman di mana banyak para pria itu takut, begitu ya. Jadi waktu melayani istri itu melayani bukan karena cinta, melayani karena takut, begitu ya. Istrinya galaknya minta ampun, begitu ya. Naruh barang ini salah, dimarahin, dikritik, ya. Naruh itu salah, dikritik. Ya akhirnya suami udahlah, daripada beres-beresin terus salah, ya lebih baik udah ya kamu aja bersihin sendiri. Ya, padahal udah punya hati untuk melayani pasangannya. Nah ini sekedar guyon. Ini horornya cewek ngelihat film serem, tapi horornya cowok begitu ngelihat HP istrinya 31 kali miss call. Wah, ini baru horor begitu ya. Waduh, ketakutan begitu dengan istrinya. Nah, demikian juga suami juga perlu kita belajar ya untuk menghargai istri kita. Ya, kita juga mengenali bahasa kasihnya. Jangan sampai kita melayani dengan maunya kita. Dan juga jangan kasar dengan istri kita, dengan pasangan kita. Nah, para istri, para ibu-ibu, hargai para suami. Sehingga apa yang dikerjakan oleh suami itu adalah suatu hal yang motivasinya baik. Ya, kita mesti sadar dulu. Ya, tetapi mungkin caranya, pendekatannya itu masih salah. Nah, para istri boleh request, ya, boleh meminta. Jadi kadang-kadang para istri mungkin sungkan, mungkin ya pengen ngelihat langsung begitu ya suami cinta atau enggak gitu. Terus mulai ngetes, ya kok nggak diberesin sih, gitu kan? Nggak dicuci sih. Terus habis itu mulai perasaannya, terus kemudian berpikir bahwa wah jangan-jangan udah nggak sayang, nggak seperti dulu. Ya, jadi ini perasaan-perasaan seperti ini dengan asumsi-asumsi yang salah sebenarnya. Nah, perlu langsung request kepada para suami sehingga suami ngerti apa yang dimau oleh istri, begitu ya. Jadi jangan biarkan kita itu berasumsi, punya asumsi sendiri terhadap pasangan kita masing-masing. Buatlah permintaan, bukan tuntutan. Jika Anda sedang dicintai melalui tindakan pelayanan, pastikan Anda meminta atau mengusulkan, lebih ketimbang menuntut atau mengharuskan. Ketika Anda menuntut sesuatu dari orang lain, mereka mungkin melakukannya, tetapi bukan lagi tindakan cinta. Mereka dipaksa dan kesal melakukannya. Mereka tidak akan menikmatinya, dan Anda tidak akan merasa dicintai. Ya. Nah, ketika sudah ada request satu dengan yang lain, maka perhatikan ada 5 hal. Ya, request-nya itu dikatakan atau dibicarakan pada saat non-konflik. Non-konflik, Bapak Ibu. Jadi jangan lagi tegang, lagi stres kerja, lalu request gitu ya. Nah, ini para suami pulang capek ya, habis diomelin bos, terus habis itu ketemu istri ada tuntutan lagi begitu. Nah, perlu cari waktu untuk non konflik lalu bisa disampaikan. Dan gunakan dengan kalimat yang tepat. Gunakan dengan kalimat yang tepat. Masih ingat dulu waktu pacaran, biasanya kalimat-kalimatnya dikemas. Ya. Tapi udah nikah, begitu WhatsApp aja
udah nggak usah panggil nama lagi, ya kan? WhatsApp aja, di mana? Gitu ya, tanda tanya. Ya. Udah makan belum? Gitu ya. Dulu ada sayang, gitu ya, honey, ya. Sekarang waktu udah nikah, ya sepertinya udah nggak ada panggilan kata sayang, ya, kalimat-kalimat yang baik. Nah itu penting, ya, itu penting sehingga waktu menyampaikan request itu juga dengan kalimat yang baik. Nah bukan hanya dengan kalimat yang baik, tetapi intonasi juga yang datar. Para ibu-ibu dominan biasanya dengan emosi, dengan perasaan, ya. Jadi kalau menyampaikan sesuatu biasa didominasi dengan perasaan. Nah, jangan waktu perasaan sedang mendominasi kita menyampaikan itu, jangan, ya. Jadi mesti datar dulu, emosinya datar, lagi dingin, ya. Terus kemudian intonasinya itu juga datar, ya, intonasi datar. Jadi jangan melengking gitu ya. Ya, terus kemudian intonasinya nyelekit begitu ya. Nah, bisa bedain ya bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu intonasinya nyelekit itu nggak enak gitu ya. Nggak enak sekali gitu waktu diajak ngomong ya. Nah, khususnya kalau ibu-ibu yang anak masih kecil-kecil ya, ini nadanya tinggi terus biasanya ya kalau anak masih kecil-kecil. Nah, tunggu anak tidur, Jangan request pada saat itu. Anak lagi masih kecil disuruh makan susah, suruh mandi susah, suruh belajar susah, lagi marah-marahin anak. Nah, kemudian kebawa kita ke suami. Nah, kemudian perlu juga penyampaian itu dengan sejuk begitu ya, penyampaian dengan sejuk, bahasa tubuh yang mendukung. Bapak-bapak perlu belajar bahasa tubuh yang mendukung waktu menyampaikan tatap wajah. Dan kemudian jangan terus pikirannya di kerjaan kita. Itu kebaca bahasa tubuhnya. Bahasa tubuh itu penting. Jadi bahasa tubuh yang mendukung waktu pasangan kita sedang mendengar, ya, dia juga antusias di dalam mendengarnya. Waktu pasangan kita juga menyampaikan mungkin nego begitu ya dengan usulannya, ya, kita pun juga mendengar juga dengan antusias, ya. Jadi saya percaya kalau 5 hal itu kita bisa wujudkan, maka kita menjadi pasangan yang saling melengkapi satu dengan yang lain, dan itu yang Tuhan mau, dan saya percaya itu yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Dan saudara, menarik sekali ketika Tuhan datang ke dunia melayani setiap kita, dia melayani tepat kebutuhan murid-murid, orang banyak, dan juga saudara dan saya. Saudara perhatikan ya, bagaimana kita sedang bergumul apa, Tuhan bisa memberikan itu selalu tepat. Dan terutama ketika kita bergumul akan dosa yang menjerat kita, Tuhan sudah memberikan pengampunan, memberikan tubuhnya, mati di atas kayu salib, dan itu menjadi kebutuhan yang paling dasar yang mengakibatkan ada kebutuhan-kebutuhan yang lain ya, kecemasan, kebutuhan rasa bersalah, itu semua akibat dari dosa. Dan Tuhan memberikan kebutuhan itu yang paling mendasar akan pengampunan. Pasti kebutuhan-kebutuhan yang lain juga Tuhan berikan. Nah, setelah kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan, pelayanan dari Tuhan, mari kita berikan kepada pasangan kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Sampai di sini, barangkali ada pertanyaan. Silakan. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya boleh. Atau mungkin kalau nggak bertanya bisa juga bercerita, sharing. Jadi kalau nggak ada bertanya, saya kasih tugas. Nah, itu. Ayo tanya. Buat request kepada pasangan. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, nah ini tugasnya ya. Usulan, bukan tuntutan. Ya, tapi apakah ada yang bertanya dulu, Bapak Ibu? Saya bukan bertanya, cuman
Mungkin Bapak Ibu bisa nanti kita dari apa yang disampaikan Pak Jonathan, jadi kita mesti membedakan. Boleh sharing ya? Pak David mau sharing kayaknya, Pak David. Bu Laura, Pak, lagi sharing. Ya, Bu Laura silakan Bu. Jadi dari yang tadi disampaikan Pak Jonathan, mungkin Bapak Ibu kita perlu membedakan antara kebutuhan kasih, apa yang menjadi kebutuhan yang kita sedang bahas 5 bahasa kasih, dan ini bulan ini kita bahas tentang pelayanan atau melayani. Nah, ini yang mesti kita perhatikan apa yang menjadi kebutuhan bahasa kasih. Kalau yang tadi Pak Jonathan di dalam penyampaian, mungkin Pak Jonathan kan sedikit sharing di awal bahwa kalau Pak Jonathan pelayanan keluar kota, istri mempersiapkan dengan baik. Nah, jadi kita harus membedakan yang punya kebutuhan bahasa kasih melayani Pak Jonathan atau Bu Sylvia. Jadi kalau tadi penjelasan tadi Pak Jonathan bilang saya bersyukur saya punya istri yang punya bahasa kasih melayani. Nah, betul. Itu istri saya yang punya bahasa kasih melayani. Tetapi apakah Pak Jonathan punya kebutuhan itu ketika Bu Silva melayani? Ya, Bu Silva melayani. Pak Jonathan merasa bahwa itu adalah kebutuhan. Jadi Bu Silva melakukan dan itu menjawab kebutuhan pasangan. Nah, ini mungkin kita perlu membedakan ya, kebutuhan kita atau kebutuhan pasangan kita. Nah, di dalam bagian ini kita bisa sama-sama ya. Jadi kalau tadi Bu Silva punya kebutuhan melayani. Jadi memang apa ya? Dalam hal ini kebutuhan melakukan ya, bukan jadi memberi bukan diberi. Nangkep ya maksudnya ya. Jadi Bu Silvanya punya kebutuhan melayani. Jadi suka melayani, melakukan itu dengan senang hati ya Pak Jonathan. Dan kalau memang Pak Jonathan punya kebutuhan juga dilayani, sehingga apa yang dilakukan istri itu menjadi satu klop begitu. Betul. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Jadi saya itu karena lahir dari keluarga yang orang tua tuh pengen anak-anak mandiri gitu ya. Jadi saya bukan tipikal orang yang dilayani sampai gimana, saya juga akhirnya dampaknya ke sana gitu. Jadi saya tipikal orang mandiri ya, independen gitu ya. Nah, sedangkan saya punya pasangan itu keluarga saling erat sekali, saling melayani orang tua anak, kakak adik gitu ya. Ya itu istri saya. Nah, awal-awal married gitu ya, ya saya justru banyak yang belajar gitu. Saya banyak belajar bahwa saya bukan tipikal orang yang melayani, tapi karena bahasa kasih istri saya itu melayani, jadi saya belajar dengan bahasa kasih pasangan saya, istri saya gitu. Nah, waktu saya melayani, anak masih kecil, saya ganti popok, terus mandiin, terus sampai sekarang ini kita nggak ada pembantu gitu ya, jadi di rumah saya pagi-pagi itu udah cuci WC, terus ngepel, nyapu gitu ya. Begitu harum ya saya ngelihat istri saya tersenyum. Padahal saya mau WC agak kotor ya nggak apa-apa lah gitu ya. Nah itu saya begitu tipikalnya. Tapi saya tahu nih istri saya adalah orang yang sangat mengutamakan kebersihan. Saya ada di WC ada kecoa gitu ya. Tapi kecoanya ngumpet gitu, ya udahlah cuek tutup mata. Tapi saya tahu istri saya begitu ada kecoa itu harus dicari sampai dapat begitu kecoanya ya. Nah, jadi saya melayani dengan versi bahasa kasih daripada istri saya. Ya tentu istri saya juga belajar ya. Saya quality time. Istri saya juga belajar gitu, memberikan bahasa kasih yang saya dominan di sana. Ya, saya begitu. Jadi bukan yang saya mau, tapi yang pasangan kita mau. Gitu. Dalam hal ini saya belajar buat bahasa kasih pasangan.
Ya, berarti kita mengerti ya Bapak Ibu. Jadi biar kita menangkap yang dimaksud oleh Pak Jonathan bahwa sebenarnya Pak Jonathan kebutuhan utama dia adalah quality time, bukan service. Tetapi Pak Jonathan berusaha untuk menjawab kebutuhan Bu Silva dalam hal karena beliau Bu istri dari Pak Jonathan, kebutuhan kasihnya atau bahasa kasihnya itu adalah melayani. Jadi Pak Jonathan berusaha untuk melayani seperti itu. Memang agak-agak sedikit berbeda-beda, jadi kita bisa menangkap ya. Mungkin sebelum kita lebih pertajam terkait dengan materi ini, mungkin ada yang lain mau bertanya sebelum ada juga yang saya ingin sampaikan. Silakan Bapak Ibu, waktu masih banyak. Kalau ada yang mau sharing juga boleh. Ya. Tadi sebenarnya saya mau tanyain itu sih ke Pak Jonathan. Ternyata bahasa kasih itu, tadi kalau saya dengar kan Pak Jonathan berarti belajar ya, belajar mempelajarin bahasa kasih istrinya Bapak ya. Berarti kita pun sebagai pasangan juga bisa belajar ya, belajar bahasa kasih yang bukan bahasa kasih kita sebenarnya ya kan. Betul, betul. Kalau kita yang jadi fokus akhirnya nanti nuntut. Ya, akhirnya nuntut pasangan dengan bahasa kasih kita. Tapi justru dengan pelayanan itu kita mengutamakan orang yang kita layani. Soal yang tadi, saya sebenarnya ini menarik karena begini. Jadi kalau mungkin buat Bapak Ibu yang ikut di webinar bulan lalu, ini juga sedikit saya sedikit sharing. Jadi memang ternyata menarik dan unik ya, termasuk unik ya terkait dengan relasi kita dengan pasangan. Contoh kalau tadi Pak Jonathan bilang bahwa Bu Silva suka dilayani sehingga kita coba melakukan menurut versi dari istri. Nah, kayak saya contoh, saya juga orangnya yang tipe orang yang rapi, teratur, bersih, begitu ya, nggak suka yang berantakan, nggak suka yang sembarangan begitu. Tapi jujur saya tidak terlalu menuntut dan saya tidak akan bukan menuntut ya, tetapi saya tidak mengharapkan dan tidak terlalu tidak kecewa kalau seandainya pasangan saya tidak melakukan itu. Dalam hal melayani ya, melayani gitu. Karena memang kebutuhan bahasa kasih saya bukan melayani. Kebutuhan saya ya, bukan kebutuhan Pak Tatang. Tetapi kalau Pak Tatangnya memang kebutuhan melayani. Jadi ya ketemu dengan saya yang memang sangat detail dalam banyak hal, menata-menata segala macam, mengatur segala, memprepare segala macam. Jadi bagi saya melakukan itu juga hal yang biasa, bukan hal yang terlalu sulit. Tapi ketika dia tidak melakukan itu, saya tidak persoalan ya, karena memang itu bukan kebutuhan utama saya. Nah, sementara saya punya kebutuhan bahasa kasih saya yang dia tahu gitu, yang dia tahu dan bukan menuntut, tetapi nah itu yang harusnya pasangan belajar untuk memenuhi kebutuhan bahasa kasih dari pasangan sehingga pasangan juga seperti kita ya, dengan rela kita melakukan apa yang menjadi kebutuhan dari pasangan kita gitu. Jadi memang bisa mungkin Bapak Ibu di rekan-rekan yang ikut di Zoom ini bisa ketemu kasus seperti yang Pak Jonathan, bisa juga yang berbeda seperti yang saya alami begitu. Mungkin yang lain kalau ada yang bisa sharing biar memperkaya kita gitu. Silakan yang senior-senior, Pak David mau sharing? Bu Iren, Bu Lilim, Bu Warti, Pak Rusdi, yang senior-senior bisa berbagi cerita, dibuka aja itunya. Di-unmute aja. Ya, begini Bu, saya juga merasakan tadi apa yang dengar dari tadi Pak Jonathan kemukakan itu memang luar biasa antara
kasih ini. Saya merasakan saya sendiri juga dulunya kita semua orang mandiri. Jadi dari kecil sudah mandiri. Jadi kebetulan kita married sama istri ya begitu memperhatikan suami. Ya, dari keturunannya dari orang tua dia sampai mandi apa semua disediakan anduk semua deh. Kita risih namanya, rasanya nggak biasa begitu, ya nggak usah lah sampai begitu-gituan. Dulu sampai mau disediakan begitu, saya bilang ya nggak usah lah, kita rasanya nggak cocok itu semua ya. Dulu kita bujangan aja kemana semua sendiri, ya nggak. Sekarang sampai mau keluar kota, mau apa juga mau disiapin baju kita sendiri yang nggak mau sama dia aku ya. Itulah kira-kira dari kita orang. Tapi kita ya bersyukur ada istri mau memperhatikan. Kadang-kadang ya hanya ngomong ada kekurangan ini nggak kurang. Oh iya ya, paling itu. Tapi disediapin, saya lebih ini sendiri lah. Lebih kayaknya lebih baik saya sendiri aja gitu. Tapi banyak kekurangannya. Kadang ya ingatin, oh kurang ini baru saya iniin. Ya nggak. Tapi ya saya bersyukur juga dapat seorang istri di mana saya dulu hidupnya kan orang merantau, namanya makan apa seenak kita aja di warung warteg apa ketemu di mana, tapi sama istri ya bersyukur dia tahu sampai sekarang kesukaan saya apa suka disiapin Bu. Nah, inilah saya merasakan seorang istri yang bisa. Pak David, setelah berjalannya waktu pernikahan sudah puluhan tahun ya. Apakah yang pengalaman pertama, yang awal waktu merasa bahwa oh saya kan udah biasa sendiri, masa yang gitu-gitu juga diurusin istri. Tapi setelah berjalannya waktu di dalam pernikahan, apakah itu berubah atau enggak? Ya pasti Bu. Jadi berubah dalam pengertian, ternyata senang juga ya kalau dilayanin, senang juga ya kalau udah disiapin semua. Pertama memang kita merasa ya senang lah. Sampai sekarang kalau misalnya kita sama suami istri udah puluhan tahun bersama, kalau saya luar kota tidur aja saya merasa wah nggak ada orang di samping saya, nggak enak nih kayaknya. Pak David bahasa kasihnya apa ya Pak ya? Iya kemarin Pak David belum ini. Bahasa kasihnya apa Pak? Hah? Pak David. Apanya Dedi? Bahasa kasihnya Pak David apa Pak? Bahasa kasihnya apa? Hah? Saya juga nggak tahu bahasa kasih. Yang tes kemarin Pak, yang kuesioner Bapak isi nggak? Nah ketahuan nih nggak isi Pak David. Saya nggak isi jujur. Oh, nggak isi. Tapi saya mau tanya Pak Jonathan, benar nggak sih misalkan kalau misalkan bahasa kasihnya pelayanan, dia juga suka loh dilayanin. Kayak misalkan Pak David bilang tadi kan mandiri, dia mandiri, biasa kerja sendiri. Ya, tapi kalau misalkan Pak David misalkan bahasa kasihnya pelayanan kan, walaupun gimana pun dia dilayani itu juga suka gitu, suka melayani dan suka dilayani juga sebenarnya. Ya, sih, ya mungkin suka, mungkin saya rasa saya juga suka, tapi mungkin hal-hal tertentu lah ya, nggak semua setiap kali harus begitu terus dilayani semua, enggak. Mungkin hal-hal tertentu juga kita sebagai laki-laki juga. Ya, namanya laki ya perlu juga. Kadang istri menunjukkan kasihnya melayani. Bagaimana? Pasti ada. Saya tidak pungkiri. Tapi hal-hal yang saya bisa lakukan yang biasa, ya mungkin saya lebih baik sendiri gitu. Tapi ya namanya suami istri tetap tahu. Tidak semuanya kita mandiri terus. Tapi ada hal-hal tertentu pasti dia melayani suami dengan cara apa, pasti ada juga. Ya, itu kira-kiranya. Bahasa kasihnya Bu Iren apa Pak David? Layanan kayaknya ya. Bu, kalau misalnya dia habis gunting rambut, Bu, saya buru-buru nyemirin rambutnya, Bu, itu. Pelayanan ya, Bu ya? Bu Iren pelayanan ya? Berarti pelayanan, melayani, itu berarti bahasa kasih. Diisi kuesionernya diisi deh. Dia tahu suaminya takut tua, Bu. Jadi itu pelayanan Pak David. Standby ya. Hebat ya. Ayo dong Pak Rusdi, Bu Warti, sharing dong. Ya saya tambahin dikit. Jadi waktu melayani, jadi kebutuhan melayani saya juga ternyata ada gitu. Jadi bukan kosong sama sekali.
Ya, jadi Iya. seiring berjalannya waktu, saya juga senang gitu ya dilayani. Udah ada anak gitu ya, naluri kebapaan udah muncul gitu, dan ya itu Tuhan proses gitu. Jadi ternyata dengan pasangan kita, kita pun juga makin berproses. Jadi dari 5 itu bisa nambah skalanya. Ya memang ada yang dominan gitu kan. Ini seperti kayak karunia rohani sebenarnya. Dan ini Roh Kudus bisa bekerja gitu ya dengan kita makin peka mengasihi pasangan kita. Jadi Roh Kudus juga memampukan kita untuk kita bisa mengasihi dengan cara seperti apa gitu. Iya. Pak, mau tanya Pak, kalau misalnya bahasa kasih pelayanan itu biasanya disertai dengan pujian nggak sih? Biasanya kan kalau orang melayani, oh seenggaknya dikasih terima kasih gitu atau apa gitu, maksudnya apa ya, acknowledge apa kayak pengakuan gitu loh, kalau oh sudah iya gitu. Melayani. Apa cuma dicuekin aja dia juga oke gitu atau gimana tuh? Ya kalau nanti yang pujian itu masuk di dalam bahasa kasih yang sifatnya kata-kata ya. Iya, ada ya. Jadi meskipun kalau pelayanan itu nggak dipuji pun juga dia akan tetap melayani ya. Betul. Jadi pelayanan itu kayak ribet-ribetnya, tapi kalau pujian itu dengan kata-kata yang bermakna, tapi ya bisa overlap satu dengan yang lain. Kita bisa melayani dengan memuji pasangan. Betul ya. Jadi memang bisa overlap satu dengan yang lain. Sebenarnya kan dari 5 bahasa kasih itu setiap manusia pasti punya. Punya, benar. Tapi ada satu yang dominan ya. Ya, cuman memang yang mendominasi, yang menguasai, yang menjadi kebutuhan inti atau utama. Nah, itu yang kita bisa lihat dari angka setelah kita coba mengisi. Nah, mana yang paling tinggi. Tapi sebenarnya kita punya semua sebenarnya. Jadi kalau walaupun cuma sedikit gitu, tetapi kita juga pengen dilayani, kita pengen dipuji, kita pengen diberi hadiah, kita pengen quality time, kita pengen disentuh, disayang-sayang, ya kan? Gitu. Siapa yang mau sharing tadi? Bahasa itu bisa berubah-berubah nggak, Bu? Atau Pak Jonathan? Bahasa kasih bisa berubah nggak? Bisa. Saya ngalamin itu Simon itu waktu awal merit sama kayak Pak David, maunya mandiri semua, dia urusin sendiri, dia ngerasa risih kalau dilayanin gitu. Terus kayak makin lama aku ngerasanya kok jadi kayak menuntut untuk dilayani ya, padahal waktu awal tuh dia nggak mau gitu. Tapi kok sekarang kayak dia kepengen aku seperti dulu ngelayanin, kayak beresin bajunya lah segala macam gitu. Sedangkan akunya udah nggak terbiasa lagi dengan pola seperti itu. Berarti kan berubah ya, kebutuhannya berubah. Ya tadi Pak Jonathan kan sharing begitu kan, dengan berjalannya waktu jadi berubah. Bisa berubah sih, cuman itu harusnya nggak signifikan ya. Bisa berubah, Bu. Kenapa? Bisa berubah. Jadi bahasa kasih itu bisa berubah dengan seiring berjalannya pernikahan gitu ya. Terus kemudian nanti punya anak gitu ya. Terus ya bisa berubah gitu. Dan ada peristiwa-peristiwa tertentu biasanya yang mengubah. Jadi bisa cari tahu juga kenapa ya waktu itu berubah. Nah itu yang menarik. Setiap hari ya Pak. Iya. Jadi ada makna tertentu biasanya kenapa bisa berubah gitu ya. Ya. Silakan yang lain mau sharing dong. Ada banyak nih. Pak Arthur, Pak Yunsyo, Bu Elgas, mau sharing? Bu Warti tadi mau sharing kayaknya. Tadi Bu Warti, ya Pak Rusdi. Jadi saya nambahin kalau misalnya bahasa kasihnya kita itu berubah, sebenarnya itu progres yang baik ya. Jadi dinamis gitu di dalam kehidupan pernikahan, dan ya kalau kita melihat polanya Yesus tadi, komplit ya kali bahasa kasihnya dia. Komplit. Pujian dia berikan, nasihat dia berikan, tapi dengan tindakan juga. Ada quality time bersama dengan murid-murid. Jadi komplit tuh. Jadi sepertinya kalau kita makin didewasakan di dalam Kristus, bahasa kasih itu juga makin bertumbuh ya.
Karena kita makin kenal pasangan juga ternyata menyadari bahwa ada titik bolongnya dia dalam bahasa kasih yang mungkin selama ini dia belum tahu. Kan bisa jadi ya, karena ternyata mungkin dia punya bahasa kasih pelayanan, tetapi karena dididik sama orang tua yang keras, mandiri, otoriter, jadi dia membiasakan diri dengan mandiri. Nah, ternyata begitu dalam proses pernikahan itu, akhirnya dia sadar tuh, bahwa ternyata saya adalah orang yang punya bahasa kasih pelayanan. Bisa juga begitu. Ya, jadi mengenal diri, mengenal pasangan. Mengenal diri, mengenal pasangan. Kira-kira gitu. Yang lain? Ayo, yang lain. Kalau ada pertanyaan. Ya, saya mau sharing ya. Oke. Oh, Pak Arthur. Silakan, Pak. Bahasa kasih, kalau saya sih senang dilayani istri ya. Maksudnya kalau seperti habis mandi gitu, pakaian sama itu udah tersedia di atas tempat tidur. Nah, itu hal yang saya suka gitu ya. Jadi udah mau kemanapun itu hal yang sudah disiapin gitu ya. Saya mau traveling, dia udah siapin semua gitu ya. Pakaian segala macam. Nah, itu bahasa kasih yang saya suka, yang saya inginkan. Nah, itu yang saya sampaikan kepada istri ya. Jadi kalau makan, dia udah sediakan di atas meja, dia tinggal makan gitu ya. Nah, itu bahasa kasih. Nah, tapi kalau istri, bahasa kasihnya jalan-jalan sih ya. Kasih dia berlibur gitu ya. Jadi kasih dia berlibur gitu ya. Cukup sering sih saya kasih dia berlibur ke keluar kota, keluar negeri sama teman-temannya gitu ya. Sama kadang sama komunitasnya. Ya tipe dia kan lebih ekstrovert ya. Jadi lebih senang hal-hal yang kegiatan luar ya. Sedangkan saya kan lebih orangnya introvert. Jadi lebih senang kegiatan di dalam rumah gitu ya. Dan tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak hal yang di luar. Nah, itu mungkin porsinya saya lebih introvertnya lebih besar daripada ekstrovertnya. Kalau istri lebih ekstrovertnya lebih besar daripada introvertnya. Nah, itu bahasa kasih yang saya pahami dulu dari antara saya sama istri. Sehingga dengan itu semakin lebih dipahami ke depannya, saling mengerti gitu ya. Saya tahu misalkan dia tidak suka masak gitu. Ya, saya mengerti kalau dia nggak suka masak. Jadi ya nggak apa-apa, nggak harus masak. Nah itu yang bagi saya sih nggak terlalu komplain kalau dia nggak bisa masak. Walaupun kadang dia masak juga kadang enak, kadang enggak ya, tapi tetap enak kalau dimakan. Kalau aja bilang enak. Tapi ya porsinya istri masak ya juga kadang nggak, hampir jarang banget. Jadi ya, tapi that's okay sih bagi saya. Itu aja, Bapak Ibu. Berarti bahasa kasihnya Pak Arthur tuh pelayanan ya? Ya betul. Lisa ini ya, quality time ya. Mungkin gitu ya. Iya betul. Berarti istri juga udah mulai belajar pelayanan, Pak. Karena kan dia harus mempersiapkan yang dibutuhkan ya. Ya, ya. Itu beradaptasi berarti dengan bahasa kasih pasangan ya. Ya betul, Pak. Oke, terima kasih Pak Arthur sharingnya. Yang lain mungkin ada yang mau sharing lagi? Pak Har tuh. Pak Har mungkin.
Denny, mau sharing nggak? Pasannya lagi mandi. Udah Ibu Har. Ibu Hari. Apa ya, kita udah pernah ikut tes kok bahasa kasih masing-masing ya. Banyak kan laki-laki tuh suami itu suka dipuji lah. Cuman memang sih dulu tuh saya nggak sadar kalau suami itu butuh dipuji, karena selama ini kan yang kita pernah dengar dari dari cerita-cerita seminar atau buku atau apa gitu ya, biasanya cewek yang suka dipuji, suka digombali. Ternyata setelah menikah malah sebaliknya ya. Suami itu justru yang lebih suka dipuji. Justru ada guyonannya gini. Cewek itu kalau dipuji biasa-biasa aja. Kalau dibilang dipuji cantik biasa-biasa aja. Tapi kalau dibilang gendut langsung bereaksi. Gitu. Jadi ya memang sih kalau buat saya juga pujian itu biasa-biasa aja, nggak terlalu gimana ya. Cuman bahasa kasih aku tuh dilayani. Yang seperti tadi ceritanya Pak Jonathan, ya mirip sih istrinya dengan saya tuh ada kemiripan sedikit-sedikit. Kalau ada kecoa langsung dikejar sampai dapet. Ya seperti itu ya. Puji Tuhan saya tuh bersyukur kita itu bisa kenal Tuhan di gereja. Karena apa? Di gereja itu kita itu dapat diperlengkapi dengan cerita dengan hal-hal bagaimana membina hubungan suami istri yang baik, hubungan orang tua dengan anak, dan itu kok kita dapat itu free gitu loh. Sejak dari situ tuh saya tuh baru tahu ternyata tuh setiap orang tuh ada bahasa kasih ya. Baru ngerti. Kalau dulu tuh saya sama suami itu nggak ngerti masing-masing bahasa kasihnya itu apa gitu. Jadi ya saling cuek. Karena nggak tahu. Tapi setelah ikut beberapa kali Pak Sutri, baru ngerti ya ternyata setiap orang itu punya bahasa kasihnya masing-masing. Nah kalau suami itu seneng dipuji. Kalau saya ternyata bahasa kasihnya itu dilayani dan quality time gitu. Ya seperti itu sih, saya bersyukur banget. Ya. Thank you. Berarti yang ribet-ribet kamu ya, Sin ya? Iya, yang ribet aku. Oh, nggak nyangka Pak Har suka dipuji ya? Besok dipuji deh. Setelah itu Pak Sutri ini baru ngerti, oh alah ternyata dia itu senang dipuji. Jadi harus berubah. Saya juga baru tahu sih. Ternyata selama ini dia senang dipuji tapi aku nggak tahu gitu loh. Ya begitu. Kalau Ciwarti, Pak Rusdi, bahasa kasihnya apa ya? Di unmute. Pak Yunsyong, Bu Elda, bahasa kasihnya apa ya? Unmute Pak. Belum di unmute Pak. Kalau kelihatannya kami sama. Kami berdua butuh didengar dan mendengar. Itu betul deh. Quality ya? Quality time ya Pak ya? Quality time ya. Jadi kami saling cocok bercerita quality. Ya, putus-putus ya. Ya kami Iya ya, kalau bahasa kasihnya sama itu gimana ya Pak ya jadinya ya Pak Jonathan? Malah bagus ya harusnya. Bahasa kasih sama jadinya ya lebih gampang. Sama nyambung ya Pak? Sama-sama melayani gitu ya. Sama-sama melayani, jadi udah saling udah langsung gampang menyesuaikan. Cuma ya ini tipikal pasangan yang setipe, hobi sama, ininya sama gitu kan. Nah ini memang
jarang konflik ya. Jarang konflik gitu. Tetapi satu sisi ada lemahnya, kurang warna. Kurang warna. Oh. Konflik biasanya kalau siapa dulu, Pak? terlalu jomplang Nah, malah banyak konflik. Iya. Tapi sebenarnya itu bisa saling melengkapi, ya, gitu. Nah, kata psikolog lebih baik jangan terlalu ekstrim, tapi juga jangan terlalu sama, karena kalau sama itu jadinya nggak ada warna, gitu. Jadi ya tengah-tengah lah, kira-kira gitu. Tapi biasanya kita dapat malah beda ya, itu unik ya. Kita dapat bedanya, betul kan? Ya, kita malah biasanya dapat yang di sisi yang beda, baik dari karakternya, dari sifatnya. Karena apa? Karena kita ngerasa ada yang kurang, pasangan kita yang menutupi itu. Gitu. Bu Warti, Pak Rusi mau sharing? Halo, bisa dengar? Bisa, Pak? Bisa dengar? Bisa. Silakan, Pak. Ya, selamat malam semuanya. Jadi mendengar semua cerita dari awal sampai sekarang, itu memang kalau saya lihat tipikal masing-masing berbeda-beda ya. Kalau tipikal saya tuh kayak David juga, ya. Saya kalau kemana-mana saya siapin pakaian semua sendiri loh. Justru istri saya mau siapin nggak usah. Karena kesukaan saya pakai ini, pakai itu, dia kan nggak tahu. Jadi kalau saya keluar kota, semua baju, pakaian, semua yang saya suka, saya mau pakai ya saya siapin sendiri. Justru dia juga tahu. Jadi sampai sekarang pun kalau saya mau kemana, tetap saya siapin sendiri. Buat saya itu bukan sebuah masalah. Tapi mungkin itu sebuah tipikal ya, beda-beda orang. Ada yang suami suka istrinya nyiapin pakaian ya. Itu juga wajar sih buat kita. Itu namanya tipikal kan beda-beda ya. Kalau saya untuk pelayanan kasih sama istri sih mungkin saya merasakan bagaimana tindakan atau perilaku istri kepada suami. Atau sebaliknya tindakan suami ya, itu lebih dirasakan. Ada satu ya bahasa kasih atau pelayanan kasih yang dia merasakan dari tindakan dan perbuatan yang kita lakukan. Itu lebih nyata kayaknya. Bukan dari kata-kata, dari perbuatan dia sudah bisa merasakan. Ya. Contoh yang paling sederhana, misalnya, saya pergi makan ya di luar, saya terpikir istri saya, pas saya beli, buat dia juga. Nah, itu kan rasa kasih juga kan, pelayanan kasih. Saya lakukan dengan sebuah perbuatan biasanya. Ya, itu lebih cenderung ke perbuatan dan tindakan pelayanan kasih. Sebaliknya saya juga merasakan pelayanan kasih dia dengan saya seperti apa. Dalam tindakan, dalam perbuatan kita sudah bisa merasakan ada sebuah kasih di sana terhadap diri kita, pasangan. Ya, nah, itu lebih saya rasakan. Kalau dengan kata-kata mungkin saya nggak terlalu ini ya, tapi saya lebih cenderung sebuah tindakan perbuatan yang bisa kita rasakan langsung. Oh ini istri ada perhatian, istri atau pasangan kita ada perhatian, peduli sama kita. Nah, itu merupakan sebuah pelayanan kasih, bahasa kasih dengan sebuah tindakan dan perbuatan nyata gitu ya. Kalau misalnya ada kejadian apa, kita lihat reaksi istri atau pasangan kita seperti apa, kita juga sudah bisa merasakan sih seperti apa sih kan. Pasti di situ ada kasih, baru ada perbuatan seperti itu. Saya katakan begitu. Ya. Nah, mungkin itu semua menyangkut tipikal lah masing-masing orang ya. Itu berbeda-beda ya. Ada yang senang istrinya berbuat demikian, mungkin suami itu bisa terjadi. Ibu Laura bilang, kalau istri melakukan itu apa suaminya kebutuhan itu bukan dari situ juga, ya kan? Kadang istri boleh nolak dong kalau misalnya istri buat yang udah baik ya, buat menyenangkan suami misalnya. Walaupun buat saya misalnya, oh bukan sebuah kebutuhan yang harus dia terima. Tapi kalau namanya istri sayang pasangannya dia melakukan hal itu kan kita juga harus terima dengan senang hati gitu loh. Ya. Dalam arti kita juga pasti senang dan bahagia lah apa yang dikerjakan istri untuk kita. Ya kan? Nah itu ya.
Karena itu juga sebuah perbuatan kan, satu tindakan nyata ya untuk melayani suami itu ya. Kalau untuk mengenai pujian, saya pikir itu setiap orang manusia pasti senang dan bahagia kalau mendapat pujian. Ya, kalau dapat pujian pasti senang ya. Jadi ya di sini kita juga harapkan ya pasangan lah. Ini sebuah pujian kepada pasangan kan membahagiakan pasangan sebenarnya. Nah, itu harus dilakukan juga. Apa yang terjadi kita puji ya dalam hal-hal pasti senang. Nggak senang saya bilang ya. Pujian pasti mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan setiap orang. Jadi untuk setiap orang, istri berbuat, pasangan berbuat demikian, itu kata Bu Laura apa udah klop? Belum tentu. Belum tentu ya. Tapi apa yang mereka lakukan kita harus hargai dong. Betul nggak? Harus kita terima dengan senang juga. Kalau kita nanti kalau udah dia lakukan begini begitu yang baik dengan dia, kita malah cuek atau apa, itu kan mendatangkan satu ketidakbahagiaan buat pasangan kita. Ya kan? Padahal itu udah baik dan sebenarnya perbuatan itu kan membahagiakan, ya kan? Nah, itu juga harus kita terima. Bukan karena kebutuhan, merasa itu butuh, belum tentu juga sih. Tapi apa yang mereka lakukan kan satu mendatangkan satu kebahagiaan kan, kesenangan buat kita. Oh, istri kita udah melayani seperti itu ya. Saat kita mau bepergian, dia siapin pakaian semua, dia udah tahu apa yang harus dia kerjakan. Itu kan buat pasangan kan pasti seneng dong. Pasti senang, saya bilang pasti senang. Hanya tipikal saya bilang, saya lebih senang kerjakan sendiri kalau saya mau kemana, karena pakaian semua saya siapin sendiri. Istri udah tahu tipikal saya, jadi dia juga udah nggak melakukan itu. Nah, setiap kali kemana itu hanya menyangkut tipikal lah, beda lah setiap orang masing-masing. Tapi semua yang mereka lakukan itu pasti baik dan menyenangkan, ya. Nggak ada yang tidak senang sih, ya. Itu aja mungkin sharing dari saya, Bapak Ibu. Selamat malam. Oke, makasih Pak David. Pak Rusdi, selamat. Ini. Bapak Ibu, kayaknya waktunya kita sudah mau jam 9 ya. Jadi kita akhiri ya. Kita minta Pak Tatang ya tutup ya Pak ya. Dalam doa. Mari kita berdoa ya. Kami mengucap syukur Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Sehingga kami yang dicipta di dalam gambar dan rupa Allah memiliki kasih itu untuk kami nyatakan kepada Tuhan, kepada sesama, seperti kepada diri kami sendiri. Kami bersyukur Tuhan kalau kami belajar untuk mengasihi. Walaupun terkadang di dalam proses belajar itu banyak jatuh bangun. Kami bersyukur Tuhan tetap mengasihi kami. Sehingga kami belajar lewat proses itu untuk menjadi lebih baik. Terima kasih untuk keluarga mana kami dibentuk, mana kami terus belajar lewat setiap interaksi, lewat setiap kelebihan, kekurangan, sehingga lewat itu semua ya Tuhan, kami merespon kasih Tuhan. Dengan kami juga belajar mengasihi keluarga kami, belajar mengasihi sesama kami. Terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan bagaimana kami mengungkapkan kasih melalui melayani. Biarlah terus ada semangat untuk kami melayani karena berdasarkan kasih. Karena berdasarkan kami memiliki keluarga, kami memiliki tanggung jawab, dan kami dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memperkaya kehidupan keluarga kami. Di dalam Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Kita buka kamera ya, Bapak Ibu, kita mau foto ya. Kamera. Bu Hari, Bu Meli, Bu Sally. Oke ya, kita foto ya. 1, 2, 3.
Boleh. Iya. Ya. Sekali lagi, sorry Pak Arus. Kita enggak. Yuk, sekali lagi ya, 1, 2, 3. Oke. Sip, terima kasih. Terima kasih Pak Jonathan, terima kasih. Terima kasih Pak Jonathan. Terima kasih Pak Jonathan. Terima kasih Bu Etna dan Pak Dedi. Ya, sama-sama yuk. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Etna, Pak Dedi. Terima kasih Ibu Ketua, Ibu Natalia. Malam ini. Sen, terima malam. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat malam. Ayo Syung. Ayo Syung. Thank you. Bapak Ibu, ya, ada sedikit pengumuman untuk bulan depan. Jadi webinar kita bulan depan nanti diundur ya. Jadi bukan tanggal 15 Mei. 22. Tapi 22 karena itu libur Lebaran. Oh, Lebaran, oke. Kita masuk ke minggu keempat. Ya. Baik. Tentang physical touch. Physical touch ya. Iya, itu. Sentuhan fisik. Thank you semuanya. Oke, selamat malam semuanya. Saya Hen ya. Sampai ketemu. Bye.